Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan PJJ online. Materinya tentang sejarah kebudayaan Islam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar pelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan. Begitu pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, penyakit, bala dan bencana. Begitu pula buat semua keluarga kita, ayah, papa, mama, semuanya. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, Nabi Muhammad SAW merasakan duka yang amat mendalam. Kekejian kaum kafir Quraisy pun semakin menjadi-jadi sepeninggalan Abu Thalib. Mereka semakin leluasa menganiaya Rasulullah SAW hingga sampai pada suatu titik beliau berpikir bahwa dakwanya tidak bisa lagi disampaikan di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di luar kota Mekah. Setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, dakwah Nabi Muhammad SAW semakin berat. Paman dan istrinya merupakan pelindung dan pendukung utama dalam berdakwah. Kaum kafir Quraisy semakin leluasa dalam menyakiti Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, hingga keselamatan Nabi pun terancam. Kondisi ini memaksa Nabi untuk mengambil sebuah keputusan sulit. Beliau harus pergi ke daerah lain. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memilih untuk pergi ke Thaif yang jaraknya sekitar 60 mil dari kota Mekah. Setelah kita mendengar sekelumit perjalanan dan kisah Nabi berkaitan dengan perjuangan beliau setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta yang selalu mendampinginya, maka menjadi tolak pelajaran buat kita. Begitu beratnya perjuangan beliau untuk menegakkan ajaran Islam yang sampai dengan detik ini menjadi tuntunan buat kita semua. Berikutnya anak-anak sekalian, kita akan membicarakan tentang kota Thaif. Kota Thaif berada di tenggara kota Mekah yang berjarak kurang lebih sekitar 60 mil atau 90 km dari kota Mekah. Kota Thaif merupakan kota yang memiliki udara sejuk dan tanah yang subur. Thaif terkenal akan anggur dan madunya. Kota Thaif merupakan kota yang penting dalam sejarah Islam. Kota Thaif diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 31 sebagai berikut, yang artinya, dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar atau kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Thaif. Al-Zukhruf 43 ayat 31. Diceritakan dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud Qaryataini adalah Mekah dan Thaif. Kota Thaif dianggap setara dengan kota Mekah dan merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena penduduk kedua kota ini mengingkari wahyu dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beranggapan bahwa seorang nabi harus berasal dari kalangan orang besar atau orang kaya dan berpengaruh. Pada waktu hijrah Nabi Muhammad SAW, Thaif didiami penduduk dari Bani Saqif yang terdiri atas dua suku, yaitu Bani Ahlab dan Bani Malik.
Bani Ahlab menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala-berhala. Sementara Bani Malik menguasai bidang ekonomi dan pertanahan. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Penang berharap semuanya tetap semangat, semuanya tetap menjaga protokol kesehatan tentunya yang dianjurkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Di antaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tugas kalian pada kesempatan pagi hari ini adalah: yang pertama, tuliskan siapakah yang mendiami kota Toib. Yang kedua, di manakah letak kota Toib. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan Qaryat Toib. Yang keempat, mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Toib. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Toib. Baik anak-anak sekalian, itu saja. Pak Endang berharap semuanya tetap semangat. Pak Endang tunggu jawabannya di Google Classroom. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.